Lan semeton para ulama sane tan presiden di tiang ngawilengan siki kalih sane dahat suksmayang di tiang. Ampura banget iki sabireh wawu sampun ngelantur ini Sang Brahma wacana saking ketua MDA Kota Denpasar nggih di tiang ten purun malih jagi ngawahin akeh niki. Sakewanten sangkanin tugas di tiang niki kedadosin ketua PHDI Kota Denpasar nika mawinan di tiang presiden ngaturang utawi ngaturang pitelah lang geguat sane presiden male bos-bos jadi aturan titiang mande umat selerma maris dayang indek napi sejatinya ne pelaksanaan apot gala dui jati punika lan titiang wau saking ring sane ngenter diki wenten request pade male bos-bos diki sawireh akeh sane rauh saking Jakarta mon presiden tuh mande ngangge bahasa Indonesia. Kudang diri sane berapa yang hadir dari Jakarta niki? Coba angkat tangan dulu. Oh, oke nggih. Nggih, semua niki nggih. Ada juga niki nggih, tidak nggih? Semua niki. Nah niki karena request niki makanya dia makin harus merubah niki bahasa Bali angin di tiang bahasa Indonesia sekewantan geguat nika artinya pitekat nika wenten tetap angin bahasa Bali. Ya, kira-kira seperti itu. Saya harus menggunakan bahasa Indonesia. Ya. Pertama, apa yang disampaikan oleh saudara sekretaris, kami sudah melaksanakan yang disebut dengan Dikse Parikse pada tanggal 24 Juni 2022. Wah, baru sekretaris saya kurang duanya lagi satu ya, bahwa ada surat masuk April 2002 gitu dah. Mohon izin ini. Mudah-mudahan dimaklumi. Jadi biasanya lihat teks itu ada salah sedikit. Nah, saya menyampaikan lebih awal dulu terkait dengan kenapa harus mendikse. Kenapa harus jadi sulinggi? Ada nggak aturannya? Pasti pertanyaan seperti itu. Pertama yang saya harus sampaikan sesuai dengan di SK itu bahwa ada Bisamo PHDI nomor 4 tahun 2005 terkait dengan tata cara Dikse Parikse yang menjadi sulinggi. Nah itu sudah jelas itu aturannya. Apa Bisamonya? Salah satu pertanyaan dari jero bedese adalah umur. Ya, umur. Apakah kita boleh menjadi seorang sulingge atau pandita pada umur masih remaja? Nah, ini banyak ada pertanyaan. Ya, ada yang disebut dengan kanye. Kanye itu boleh menjadi sulingge tidak menikah. Oke. Itu yang disebut dengan kanye. Tetapi kalau ditanya faktor umur sesuai dengan Bisamo PHDI pusat yang saya sebutkan tadi, bahwa minimal umur menjadi seorang sulingge adalah 40. Beliau Ida Bawati Iputu Andi Wijaya ya, bersama istri Made Dwi Cahyani, beliau sudah berumur 41. Hampir saya tidak rekomendasikan. Karena faktor umur, saya harus tegak lurus terkait dengan aturan. Kalau umurnya di bawah 40 ya berarti bolehlah ditahan-tahan sedikit ya. Jangan nafsu gitu. Mau cari apa jadi sulinggi? Ya, kemarin juga di Dikse Parikse kita gali semua. Mungkin ada yang hadir dari Jakarta. Kami gali, kenapa harus menjadi sulinggi? Apa alasannya dia sulinggi? Apakah mau menjual Banten? Kan gitu bahasanya kan? Atau hanya menjadi seorang sulinggi itu supaya mengangkat harga diri? Oh saya jadi sulinggi gitu bahasanya. Tidak. Bahwa ketika kita menjadi seorang sulinggi, menjadi seorang mangku, itu sudah di dalam diri kita sudah ada perubahan mindset. Pada intinya umat Hindu di Brahmacari itu yang harus tetap belajar, sehingga umur 25 itu dianggap sudah lolos
S1 dan lulus S2, sudah menjadi master. Lewat umur 25 menginjak ke 26 sampai 50. Kenapa saya bilang 50? Ada rentannya. Itu disebut dengan Grihastha Asrama. Kenapa Grihastha Asrama? Karena kita diharapkan menjadi seorang pemimpin. Kalau bahasanya di Caturwarna itu kita menginjak kepada yang disebut dengan Waisya. Yang pertama disebut dengan Sudra. Sudra itu kita harus melakukan dengan kegiatan tenaga dan pikiran. Ketika kita menginjak 26 sampai 50 itu Waisya, kita harus menjadi apa? Pedagang, mencari untung. Untuk apa? Untuk menghidupkan anak-anak kita. Karena ada di Trirena utang budi kepada orang tua, utang budi kepada anak, utang budi kepada resi, utang budi kepada Tuhan itu sendiri. Nah, ketika kita umur 50, kita berharap menjadi seorang yang disebut dengan Wanaprastha. Kalau dulu mungkin Wanaprastha kita ke alas, ya. Wana itu alas ya. Utang, ya. Nah, sehingga apa? Kita disuruh untuk mulat sarila. Makanya saya kebetulan kemarin dari di bawah umur 50 didorong-dorong menjadi ketua PHD. Nggak mau saya belum menginjak Wanaprastha sekarang itu. Nah, sehingga ketika sekarang umur sudah mulai 50, baru saya mengikuti Wanaprastha ini. Harus melakukan hal-hal baik di dalam hidup kita ini. Karena sudah mau menginjak pensiun. Nah, begitu menginjak pensiun, baru umur 60 ini kita menuju biksuka. Apa biksuka itu? Karena kita diajarkan sebagai seorang sannyasin atau meminta-minta. Kita nggak kuat lagi untuk bekerja. Sehingga kita harus menikmati hidup itu. Menjalankan kehidupan itu supaya nyujur. Ya, nyujur siapa? Wanaloko itu. Menuju ke Sang Pencipta, supaya kita lebih tenang dan kita lebih bahagia ketika kita nanti mengembuskan napas yang terakhir. Nah, kira-kira seperti tantangannya. Apa kaitannya dengan diksa ini? Nah, kalau saya ambil diksa, ya kemarin di Separisa juga saya sampaikan bahwa diksa itu berasal dari bahasa Sanskrit, Vijaya Janana. Wijaya itu arti pendidikan, janana itu berarti ilmu. Ilmu terkait dengan pendidikan. Ketika kita mendiksa ini, kita belajar terkait dengan ilmu kependidikan apa? Keagamaan yang bahasanya pemurnian terkait dengan perilaku dan susila. Maka setelah kita di Separisa itu ada prosesi sebentar lagi Sedaraga atau bahasanya mati raga. Orang Bali bilang mati raga. Sedaraga. Sehalusnya mungkin sedo sama mati raga. Kenapa mati raga? Bukan mati secara utuh, tetapi mati untuk membunuh Sadripu. Makanya beliau kalau kita sudah menjadi seorang Sulinggi, Sadripu itu sudah harus dibunuh. Apa Sadripu? Dari dalam diri kita, terutama kamu, ya, di catur Purusa Arta, kamunya, keinginannya. Jangan sampai nanti menjadi seorang Sulinggi menjual Banten. Jangan sampai menjadi seorang Sulinggi bodoh-bodohi umat untuk kita datang ke Griya. Tadi disebutkan oleh saudara sekretaris. Setelah Sedaraga, besok langsung prosesi Wijati Apodgala sudah diberikan nama yang baru, Abhisekanya. Salah satu kalau di Bali ini ada beberapa dari keturunan. Kalau Trah Pasa pasti dia Ida Pandita Empu. Kalau Trah Pandey Sira Empu. Kalau Trah Ida Bagus berarti Ida Pedanda. Kalau Trah Dalam berarti Ida Begawan. Seperti beliau Trah Dalam. Kalau Trah kami Trah Arya Ida Resi Agung. Nah, ada yang juga dari Bujangga, Ida Resi Bujangga. Nah, di Bali memang masih menggunakan nama-nama klan itu. Tapi kalau di Nusantara cukup Ida Pandita. Atau sering di Jawa disebut dengan Romo. Nah, ini juga fungsinya sama. Satu Amaryaran, yang kedua Amariwesa. Amariwesa itu apa? Cara perilakunya sudah berubah.
Beliau nggak boleh besok lagi jalan-jalan ke mall, ini beratnya jadi selingih ya, apalagi di Bali. Nggak bisa dia kalau di Jakarta kita main ke Blok M ya. Harus pakaian beliau memang seperti yang sekarang ini. Jadi cara berpikir beliau juga begitu. Nggak boleh besok nongkrong-nongkrong di pinggir jalan gitu. Nggak boleh. Karena susila ini di Ameriwesa ini sudah berubah dia. Dari anak juga begitu, tidak boleh menyebut bapak. Kalau di Bali disebut nak lingsir gitu. Ide pandita, ide begawan, begitu penyebutannya. Termasuk juga kaitannya dengan jerukian. Tidak boleh dia ada ayah-ayahan Banjar atau mungkin masih mengabdi di Banjar seperti Welaka. Sudah berubah. Nah itu disebut dengan Amariwesa. Yang ketiga Amari Sesana. Atribut beliau. Salah satunya jangan besok dibilang beliau ini preman karena rambutnya panjang. Loh kok lain ini? Ada sulingih di sebelah kanan kami menggunakan amundi. Beliau menggunakan anggaran bahu atau nanti digundul gitu saja karena ngambil ajaran-ajaran kebudang kasogatan. Karena kita tiga, kesiwan, kebudang kasogatan dan kewesnawan atau bujangel sering disebut dengan tersebut. Nah beliau karena ngambil kasogatan, beliau boleh tidak amundi. Beliau rambut beliau pakai anggaran bahu. Anggaran bahu itu artinya seperti ini atau alepas gitu. Ada rambut panjang. Ya, jangan seperti perempuan bisa dibilang. Ya. Nah, ini membedakan dari ajaran-ajaran. Bahwa salah satu di Amari Sesana itu salah satu rambut beliau sudah beda. Menggunakan tetekan namanya, tongkat itu. Apakah beliau tidak bisa jalan? Bukan karena tongkat tidak bisa jalan. Beda itu. Beliau membuat tetekan itu sebagai penunjuk arah dan memberikan tuntunan kepada umat. Yang terakhir di Catur Bandar Modarmo itu adalah disebut dengan Amuluh Akan Kaguru Sudusa. Apa yang disebut dengan Amuluh Akan Kaguru Sudusa? Bahwa beliau punya nabe, ada 3 tadi disebut dengan nabe. Nabe Napak pertama, Nabe Napak itu yang akan memberikan abiseka beliau, nama yang baru. Nabe Watra terkait dengan aja-ajahan atau mungkin bahasanya ngepujo, kita menggunakan mantra-mantra. Nabe Saksi terkait dengan bagaimana urusan upakara. Nah, ketiga nabe ini beliau berhak untuk menuntun. Beliau tidak boleh bahasanya, jangankan bahasanya duduk bersama. Ya, begitu ketemu beliau harus cepat-cepat mengambil tangan beliau untuk dicium. Karena harus tunduk apa yang disebut dengan ajaran Nabi, harus tunduk, tidak boleh melawan. Itu yang disebut dengan Amul Hakan Kaguru Sesusa. Nah mungkin lagi satu saya sampaikan supaya teman-teman dari Jakarta juga mengerti. Ya mohon ampura pemangat niki semeton sama-sami sane saking Bali jero mangku boya jetian nasikin segara saking mantan niki jagi aturan ditang malisiki indek orang atau umat Hindu yang menuju moksa itu. Ada 8 tingkatan yang menuju moksa. Ya. Karena umat Hindu visinya adalah Mosaktam Jagadita Yaja Icidharma. Apa yang harus dilakukan menuju moksa? Kita mencapai kebahagiaan lahir batin. Pertama, ketika orang menjadi sulingih harus menjalankan sebagai sisya. Pertama itu sisya. Apa yang disebut dengan sisya? Sisya itu sebagai murid. Seorang nabi mengangkat sebagai murid. Ketika dia sudah diangkat sebagai murid, baru yang kedua disebut dengan siksa. Siksa itu adanya diberikan pelajaran-pelajaran. Makanya seperti tersisa jadinya kan. Mantram dikasih, bebantenan dikasih, ngerti nggak? Cepat nggak ngerti? Tato dikasih. Nah ini disiksa. Yang ketiga, langsung tanggal 24 Juni kemarin kami melakukan diksa pariksa, diperiksa.
kelengkapan secara rohani dan jasmani. Apakah ikut kena narkoba dan tidak? Sudah. Apa kelakuan baiknya? SKCK-nya juga jelas. Beliau clear. Dan apakah ada dukungan secara sosial? Keluarga juga, persemetonan juga. Nah ini kami yang punya tugas di PHDI. Disebut dengan Dikse Parikse. Yang keempat disebut dengan Dikse Dwi Jati Apodala. Besok ini. Sekarang prosesinya mati raga atau sederaga besok langsung Apodala. Nah kalau ngelingihan weda dan mempulang liga diberikan kewenangan kepada Nabi. Kalau beliau mampu langsung silakan lanjutkan. Tapi kalau tidak, ada yang semeton yang beda, merdiksa dulu, setelah itu 6 bulannya lagi mempulang liga dan ngelingihan weda baru belajar mantra, silahkan. Ya. Baru beliau yang kelima ini disebut dengan pandita, seorang sulingi. Baru boleh menyandang gelar sebagai seorang pandita atau sulingi. Yang keenam apa? Sista. Sista itu apa? Seperti nabi-nabi beliau. Sista itu artinya pandita ahli, sulingi yang sudah mumpuni. Nah kemarin kami sudah diskusi, seorang suling ketika mau menjadi nabi, mudah-mudahan cepat ketok palu, artinya kesepakatan di Bali, minimal 5 tahun baru boleh menjadi nabi. Biar dapat muputang panca yangnya, supaya betul-betul menjadi nabi. Nah, itu sudah yang menjadi pandita. Sista sudah yang ke-7 menjadi pandita ahli. Yang ke-8 disebut yang ke-7 disebut dengan siwa. Nah, itulah siwa sekala. Makanya begitu seorang sulingi memuja menjadi siwa secara sekala, tidak boleh diganggu gugat. Kalau pas sedang memuja jangan bicara ide sulingi. Apalagi bicara ide itu tanah yang di sana tuh mau dijual dong, nggak boleh itu. Ya, harus fokus itu sebagai siwa secara sekala untuk menghutang upakada. Yang terakhir baru menuju ke moksa. Nah itu tatanan bagaimana umat Hindu menuju hal yang paling dimuliakan adalah moksa. Ya. Nah itu kira-kira yang bisa Tiang sampaikan. Ampura banget manipisan karena Tiang ada request tadi dari panitia bahwa Tiang harus menggunakan bahasa Indonesia, walaupun sering Tiang menggunakan bahasa Bali halus kadang-kadang sesuai dengan situasi. Dan mudah-mudahan ya kalau disuruh ngomong bahasa Inggris juga nggak apa-apa karena Tiang juga di bahasa Inggris sebagai dosen bahasa Inggris. Kalau bahasa Jepang ya ide nabi nanti minta ya di ide laplap itu ahlinya bahasa Jepang deh ya. Jadi kami berharap hari ini saudara-saudara kami umat Hindu Sudharma yang datang dari Jakarta tidak rugi datang ke sini melihat prosesi terkait dengan bagaimana seorang sulingi itu atau orang yang walaka menjadi seorang sulingi. Ya, terutama kepada Ida Bawati Iputu Andi Wijaya dan istri Ida Bawati istri Made Dwi Cahyani. Sekali lagi kami mengaturkan selamat dan sukses atas keinginan beliau yang tidak ada paksaan untuk menjadi seorang sulingi. Demikian yang saya bisa sampaikan. Kalau ada tutur kata kami yang tidak berkenan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Suksma.